traders, selamat datang kembali di Didimax Forex Insight. Masih bersama saya Firda sebagai host. Dan traders, di episode kali ini kita akan ngebahas berbagai data ekonomi penting yang akan mempengaruhi pasar keuangan global selama minggu ini, mulai dari tanggal 16 hingga 22 Juni 2024. Di minggu ini kita akan menyaksikan berbagai peristiwa besar seperti Bank Holiday di Amerika Serikat serta berita data ekonomi penting dari beberapa negara seperti Inggris, Amerika Serikat, Swiss, Australia, dan Selandia Baru. Ya, traders, kali ini kita akan mengulas secara mendalam dampak dari angka ekonomi yang dirilis, termasuk perubahan jumlah klaim pengangguran di Amerika Serikat, data GDP dari Selandia Baru, inflasi CPI di Inggris, serta kebijakan moneter dari Swiss National Bank dan Bank of England. Nah, selain itu, kita juga akan membantu sobat traders untuk menentukan plan trading di minggu ini agar lebih efektif memanfaatkan volatilitas pasar selama periode ini. Tentunya di sini Firda nggak sendiri, bersama salah satu trading analis dari Didimax, yaitu Miss Mary. Halo Miss Mary. Halo Mbak Firda. Gimana? Mbak Firda apa gimana ya? Mbak Firda aja boleh. Gimana kabarnya Miss, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin ini pertama kalinya Firda in frame bareng Miss Mary di Didimax Forex Insight ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk sobat trader di YouTube. Iya, Miss, boleh kita langsung ke pertanyaan pertama? Boleh. Oke, ini pertanyaan pertama mengenai dari US dollar, mengenai Bank Holiday-nya, Miss. Nah, Miss Mary, bagaimana Bank Holiday di tanggal 19 Juni di Amerika Serikat mungkin mempengaruhi volume perdagangan dan volatilitas di pasar forex? Oke, untuk Bank Holiday di Amerika Serikat ya, kemungkinan akan menyebabkan volume perdagangan yang lebih rendah dan juga volatilitas yang lebih tinggi dengan aktivitas perdagangan yang berkurang. Karena likuiditas di pasar forex mungkin akan menurun yang dapat menyebabkan pergerakan harga yang lebih tajam jika ada berita dan juga peristiwa yang tidak terduga yang akan mempengaruhi pasar. Oke, seperti itu ya traders. Oke, Miss, kita lanjut ke pertanyaan kedua mengenai GBP. Mengapa perubahan dalam CPI Y2Y ini penting bagi GBP, Miss? Dan bagaimana data aktual sebesar 2,0% dibandingkan dengan forecast-nya 2,3% dapat mempengaruhi nilai tukar GBP di tanggal 19 Juni ini? Oke, jadi untuk pertukaran dalam CPI-nya ya, penting bagi GBP karena merupakan indikator utama inflasi, gitu. Inflasi yang lebih rendah dari perkiraan 2% itu dibandingkan dengan forecast yang sebelumnya di 2,3%, itu dapat menunjukkan adanya tekanan harga yang lebih rendah. Gitu. Jadi yang akan mengurangi kemungkinan kenaikan suku bunga oleh Bank of England. Gitu. Hal ini dapat menyebabkan penurunan nilai tukar GBP karena investor mungkin akan menurunkan ekspektasi mereka gitu terhadap kebijakan moneter yang lebih ketat. Oke, seperti itu ya traders. Lanjut, ini pertanyaan selanjutnya mengenai New Zealand dollar. Apa yang bisa diantisipasi dari data GDP key to key untuk New Zealand dollar pada tanggal 20 Juni? Mengingat forecast-nya ini 0,1% dibandingkan dengan previous-nya minus 0,1%. Oke, jadi kalau untuk data GDP ya? GDP. Untuk data GDP itu yang diperkirakan tumbuh sebesar 0,1% itu dibandingkan dengan penurunan sebelumnya yang di minus 0,1% itu dapat menunjukkan perbaikan dalam ekonomi Selandia Baru gitu. Jadi jika data aktual itu lebih baik dari perkiraan, hal ini mungkin bisa mendukung positif bagi New Zealand gitu karena menandakan pemulihan ekonominya. Terus sebaliknya juga data yang lebih buruk dapat menyebabkan pelemahan untuk New Zealand juga gitu. Oke, gitu ya. Lanjut, ini pertanyaan mengenai US dollar retail sales-nya, Miss. Bagaimana data core retail sales month to month dan retail sales month to month untuk USD yang diumumkan pada tanggal 18 Juni ini dapat mempengaruhi ekspektasi pertumbuhan ekonomi dan kebijakan moneter dari The Fed? Oke, untuk data core retail sales-nya ya, dengan retail sales-nya itu adalah indikator utama untuk belanja konsumen. Yang merupakan komponen yang penting dari pertumbuhan ekonomi. Data yang lebih kuat dari perkiraan dapat meningkatkan ekspektasi
gitu. Lebih untuk pertumbuhan ekonomi sendiri yang mungkin akan mendorong The Fed untuk mempertimbangkan kebijakan moneter yang lebih ketat lagi. Sebaliknya, kalau misalkan data yang lebih lemah gitu kan dari perkiraan dapat menurunkan ekspektasi pertumbuhan dan menyebabkan The Fed mempertimbangkan kebijakan yang lebih akomodatif yang dapat mempengaruhi nilai tukar USD. Oke, seperti itu ya buat sobat traders yang biasa trading di gold. Itu poin-poin penting yang mungkin bisa dicatat oleh kalian. Oke, next question Miss Mary ini mengenai CHF. Nah, bagaimana SNB Monetary Policy Assessment, SNB Policy Rate, dan SNB Press Conference yang diumumkan di tanggal 20 Juni 2024 ini dapat mempengaruhi nilai tukar CHF? Oke, keputusan kebijakan moneter oleh Swiss Bank Nasional Swiss ya. Karena termasuk penilaian kebijakan moneter juga, suku bunga dan juga converse itu dapat memiliki dampak yang signifikan pada nilai tukar CHF sendiri. Jika SNB memberikan signal yang akan mempertahankan suku bunga itu rendah atau memperkenalkan kebijakan yang memang lebih akomodatif, hal ini memang akan menyebabkan pelemahan untuk CHF gitu. Sebaliknya, jika SNB ini memberikan signal atau menaikkan suku bunga atau mengurangi kebijakan stimulus, CHF bisa menguat. Oke, seperti itu. Seperti itu ya traders. Oke, Miss, ini lanjut pertanyaan mengenai US dollar lagi, unemployment claims. Nah, Miss Mary, bagaimana perubahan dalam unemployment claims di AS ini yang diumumkan pada tanggal 20 Juni dapat mempengaruhi nilai tukar USD? Oke, untuk perubahan dalam unemployment claims ini merupakan indikator yang awal gitu dari kondisi tenaga kerja. Jadi jika klaim pengangguran lebih rendah dari perkiraan dari 235K dibanding dengan Fairview-nya di 242K, ini bisa menunjukkan perbaikan dalam pasar tenaga kerja gitu, yang bisa memperkuat USD. Jadi sebaliknya, kalau klaim pengangguran ini lebih tinggi dari perkiraan dapat menandakan pelemahan dalam pasar tenaga kerja dan juga berpotensi melemahkan USD. Oke, gitu ya traders. Iya, Miss, selanjutnya ini pertanyaan mengenai GBP atau Retail Sales Month to Month. Apa yang bisa diantisipasi dari data Retail Sales Month to Month untuk GBP pada tanggal 21 Juni ini, mengingat previous-nya minus 2,3%? Oke, kalau untuk data Retail Sales-nya ya, yang diantisipasi lebih baik dari previous-nya karena di minus 2,3%. Itu dapat menunjukkan peningkatan dalam belanja konsumen yang bisa memberikan dukungan positif bagi GBP. Nah, jika data aktual lebih baik dari perkiraan, ini bisa mengindikasi pemulihan ekonomi. Nah, meningkatkan nilai tukar GBP juga. Namun, jika data mengecewakan, GBP bisa melemah karena investor yang mungkin khawatir tentang prospek ekonomi yang lagi ekonomi Inggrisnya. Oke, seperti itu ya traders. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir Miss mengenai flash manufacturing and service PMI dari Euro, GBP sama USD ya traders. Nah, Miss Mary, bagaimana data flash manufacturing dan service PMI yang diumumkan di tanggal 21 Juni ini dapat mempengaruhi nilai tukar Euro, GBP dan juga USD-nya? Oke, untuk data flash manufacturing dan juga service PMI ini memberikan indikasi awal tentang kondisi ekonomi yang di sektor manufacturing dan juga jasa. Nah, data yang lebih baik dari perkiraan dapat menunjukkan ekspansi ekonomi yang mendorong nilai tukar. Nah, masing-masing mata uang ini. Nah, sebaliknya, kalau data yang lebih buruk dari perkiraan dapat menandakan kontraksi ekonomi dan juga menyebabkan pelemahan nilai tukarnya. Trader juga harus memperhatikan nih, data ini tuh dapat menunjukkan tentang kesehatan ekonomi juga dan juga potensi tindakan kebijakan moneter di masa depan.
Oke, seperti itu ya. Mungkin tadi pertanyaan terakhir sekaligus menutup episode kita kali ini di Dimex Forex Insight. Iya, sebelumnya terima kasih ya Miss Mary sudah memberikan informasi wawasan untuk sobat trader di YouTube ini. Dan itu tadi teman-teman trader sebagai inti dari pembahasan kita di Dimex Forex Insight hari ini. Untuk episode selanjutnya jangan lupa untuk follow di Dimex Official dan nyalakan notifikasinya biar gak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke traders, kami pamit undur diri, saya Firda dan saya Mary. Sampai jumpa, salam profit. Bye.